Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudulkan Moflix. Ini anggota-anggota kami. Yang pertama itu ada Iftikar Fauzi dengan NRP 14/2017-015 sebagai CFO. Kemudian ada saya sendiri, Rizwan Ahmad Sumantri dengan NRP 16/2020-026 sebagai CEO. Kemudian ada Yaris Hernandi Nugraha dengan NRP 16/2020-08 sebagai CBO. Kemudian ada Keanu dengan NRP 16/2020-003 sebagai CTO. Dan terakhir ada Edi Chandra dengan NRP 2019-14-1008 sebagai CDO. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Yaris. Oke, latar belakang di sini ada dengan munculnya pandemi coronavirus, banyak orang yang harus diam di rumah atau WFH, work from home. Hal ini menyebabkan media streaming menjadi populer di semua kalangan dikarenakan banyaknya orang yang mencari hiburan. Agar tidak merasa bosan saat self-quarantine di rumah, walaupun banyak media streaming, masih banyak saja fitur dan konten yang tidak lengkap, sehingga muncullah Moflix dengan konten dan fitur lebih lengkap dari yang lainnya dengan harga yang sepadan. Kemudian ada data statistiknya ini. Nah, ini data statistiknya itu diambil dari salah satu kompetitor kita, yaitu Netflix. Nah, survei yang dilakukan oleh Nakono ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggan streaming aktif Netflix di Indonesia tahun 2017 mencapai 94.000. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 906.000 pada tahun 2020. Peningkatan yang terjadi cukup signifikan, yakni sebesar 806%. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya pandemi COVID. Selanjutnya ada konflik ini. Pertama, kompetitornya itu ada GoPlay, yang dimana GoPlay adalah layanan streaming film dan serial dari Gojek. Kami juga GoPlay juga yang tersedia di GoPlay. Pada GoPlay ini kebanyakan film yang ditanyakan adalah film Indonesia yang bekerja sama dengan Gojek dalam pembuatan filmnya. Yang kedua ada Netflix. Netflix merupakan jaringan televisi internet di dunia dengan lebih dari 36 juta pelanggan, lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Netflix menawarkan layanan dan film sebanyak mungkin yang penonton inginkan kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Disney Plus, di mana Disney Plus Hotstar ini adalah layanan streaming yang didedikasikan untuk film-film hit mancanegara. Semua di satu tempat. Layanan Disney Plus ini menyatukan serial favorit, film-film Hollywood, dan konten peraih penghargaan ini Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, dan masih banyak lagi. Serta pemutaran eksklusif dan film-film dari studio Indonesia. Yang keempat ada WeTV, di mana WeTV adalah salah satu penyedia layanan video yang menawarkan dan juga Korea dengan cerita menarik bahasa Indonesia. Yang kelima ada Cocomelon, di mana Cocomelon adalah YouTube channel dan streaming media yang menawarkan konten untuk anak yang masih di bawah umur. Cocomelon juga mempunyai konten animasi yang biasanya diiringi oleh lirik dan lagu. Target market Moflix yaitu meliputi semua kalangan umur. Target pasar utama perusahaan termasuk pria dan wanita Indonesia yang memiliki akses ke internet. Pasar ini dibagi di antara menikah, orang tua tunggal, dan individu tunggal, bahkan anak kecil karena semua sektor menghasilkan langganan streaming domestik. Untuk individu yang sudah menikah,
Movlik adalah cara untuk menghibur anak-anak di malam hari atau saat babysitter dipekerjakan di malam hari. Ketika anak-anak tidur, dia mencari Movlik sebagai cara untuk mengakhiri dan mengerjakan serial TV yang dia tidak punya waktu untuk menonton selama waktu normal. Untuk orang tua tunggal, faktor-faktornya serupa. Namun, mereka cenderung lebih bergantung pada Movlik untuk menghibur anak-anak tidur. Akhirnya, individu tunggal menonton pada platform stream Movlik untuk bersantai setelah hari yang panjang dan menikmati sendiri tetapi terkadang dengan teman-teman. Oke, selanjutnya riset pendanaan ya. Karena Movlik sendiri memerlukan modal yang lumayan besar sehingga solusi yang kita ambil adalah mencari investor perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi dan penyiaran media. Nah, perusahaan yang diharap kita dapat bekerjasama yang pertama adalah MTK, PT Elang Makontah Teknologi Tbk. MTK memiliki beberapa anak perusahaan. Divisi media meliputi 3 saluran televisi, yaitu SCTV, Indosiar, dan O-Channel. SCTV merupakan salah satu saluran televisi tidak berbayar terkemuka yang berlingkup nasional dengan jumlah pemirsa lebih dari 160 juta di lebih dari 240 kota di seluruh Indonesia. Indosiar merupakan salah satu saluran televisi tidak berbayar terkemuka di Indonesia, sedangkan O-Channel Jakarta menyiarkan acara gaya hidup dan hiburan bagi masyarakat ibu kota. Divisi Solusi menyediakan serangkaian infrastruktur dan jasa informasi dan layanan komunikasi dan informatika dan solusi teknologi untuk industri telekomunikasi, perbankan, dan pembayaran retail, termasuk solusi jasa untuk riset, terintegrasi, infrastruktur, kartu pintar atau bisa kita sebut dengan smart card, dan distribusi retail dari layanan telekomunikasi. Visi dan misi MTK tumbuh menjadi penyedia hiburan dan informasi yang diperhitungkan di Indonesia. Hal tersebut juga bertujuan agar perseroan menjadi mitra pilihan masyarakat dalam layanan penyedia informasi, komunikasi, dan solusi teknologi. Inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan perseroan dalam menunjukkan eksistensi di industri media telah dilakukan antara lain akuisisi PT Indosiar Visual Mandiri dan peluncuran layanan televisi digital berbayar Next Media pada tahun 2011. MTK dalam tahun 2021 sedang berfokus untuk berinvestasi dalam bidang teknologi dan kesehatan, sehingga dengan menawarkan produk dan aplikasi kami, kita dapat menjalin kerjasama untuk membesarkan Movlik secara bersama, dan memberikan hiburan yang lebih untuk masyarakat Indonesia. Dengan begitu, MTK mampu mendapatkan profit dari hasil pembagian profit per tahun. Yang kedua, DMMX, PT Digital Media Tama Maksima Tbk. Industri ini bergerak dalam bidang memberikan layanan terenkripsi yang terdiri dari manajemen konten, iklan terprogram, serta program akuisisi penjualan. Misi yang dijalankan yaitu memfasilitasi bisnis yang ada di seluruh Indonesia melalui strategi periklanan yang efektif dan efisien dalam pemasaran perdagangan digital dengan Cloud Advertising Exchange sebagai bisnis utamanya. Diharapkan dengan bekerja sama dengan DMX, Movlik dapat menjadi salah satu platform utama dalam menyiarkan iklan dari DMX dan memberikan profit yang baik untuk perusahaan. Sekaligus dengan link DMX yang telah ada, mampu memperkenalkan Movlik ke masyarakat umum Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kelebihan Movlik. Kelebihan Movlik yang pertama yaitu pilihan untuk streaming film bervariasi mulai dari film atau serial internasional maupun lokal. Yang kedua, tersedia pilihan audio dengan beragam variasi atau dubbing untuk anak-anak. Yang ketiga, pembayaran support dengan Bitcoin, e-wallet, dan kartu kredit. Keempat, maksimal pengguna untuk paket basic atau yang paling murah tidak hanya satu device, tapi bisa digunakan hingga 2 device. Yang kelima, untuk serial yang masih ongoing, hanya membutuhkan 5 jam setelah penayangan dari negaranya agar Movlik bisa update serial tersebut. Yang keenam, untuk film atau serial bisa di-download termasuk dengan subtitle ataupun dubbing sesuai dengan bahasa yang user pilih. Yang ketujuh, ada banyak film lokal dan Asia Tenggara lain. Yang kedelapan, walaupun menggunakan akun gratis, bisa streaming hingga resolusi HD 720p. Yang kesembilan, tidak hanya film atau movie, Movlik juga menggarap anime atau animasi dari berbagai negara. Yang 10, sistem akan membuat app force close jika mendeteksi device sedang menggunakan rekam layar agar terhindari dari pembajakan. Kemudian untuk revenue stream-nya itu, Movlik menggunakan tipe revenue B2C atau business to consumer. Dan model penyampaiannya itu bertipe subscription revenue model. Sehingga Movlik menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung.
Untuk bisnis model Canvas Moveflix, yang pertama yaitu key partners-nya ada content owners, local studio, smart TV companies, gaming industry, TV network companies, Google and Amazon, lalu ada investors. Untuk key activities-nya yaitu mencakupi tech and development, content licensing and acquisition, lalu ada content creation, marketing and analytics. Untuk key resource ada brand, algorithm and data, app or website, lalu ada prices. Untuk value proposition-nya yaitu content library, user can stream the normal resolution 24/7 with ads. Lalu ada subscriber can access HD film resolution. Lalu ada stream content conventionally anywhere. Lalu ada 30-day free trial. Untuk customer relationships, yaitu mencakupi tech and development, content licensing and acquisition, lalu ada content creation, marketing analytics, lalu channels-nya ada social media, desktop and mobile, lalu ada media outlets. Untuk customer segmentation-nya itu menargetkan interest in watching movies and TV show, lalu ada content for children and adult. Untuk cost strukturnya itu yaitu ada production, lalu ada dari licensing, research and development, infrastruktur, lalu ada marketing, streaming delivery cost, lalu ada payment processing fees, lalu yang terakhir ada dari customer service. Untuk revenue-nya itu Moveflix itu menyediakan monthly subscription plans, yang pertama mulai dari silver, lalu gold, diamond, dan yang terakhir ada family. Ya, kemudian untuk BPMN Moveflix-nya itu pertama itu dimulai dari user. User akan berlangganan. Pertama harus berlangganan, kemudian registrasi. Saat registrasi ini, ID dan passwordnya itu akan ditampung di database data user Moveflix. Kemudian saat selesai register, akan masuk ke halaman utama. Kemudian sistem akan mengecek langganan user. Saat dicek itu masih berlangganan atau tidak. Jika tidak, langganannya sudah kadaluarsa. Kalau iya, akan masih berlangganan. Kemudian akan menanya lagi ini, ingin memperpanjang langganan atau tidak. Kalau tidak, langsung end. Kalau iya, bisa memilih film. Nah, memilih filmnya itu dibagi menjadi 3 kategori. Nah, ada rekomendasi dari sistem, ada mencari film dengan genre, ada mencari film dengan search bar. Nah, 3-tiganya ini tuh berdasarkan dari database data film ini. Setelah itu kita langsung ke nonton film yang dipilih. Saat itu proses berhenti. Ya, untuk desain mockup Moveflix yang sebelah kiri itu ada desain tampilan pertama, screen pertama saat kita buka Moveflix, dengan ada logonya Moveflix, lalu ada deskripsinya. Lalu yang ke kanan itu tampilan homepage atau tampilan beranda dari aplikasi Moveflix dengan menyediakan ada pilihan untuk feature, movie, series, and TV show, lalu ada menampilkan coming soon, film trailer yang akan muncul filmnya. Lalu user bisa milih genrenya melalui tombol ini, ada all komedi, action, romance, lalu yang lain-lain. Lalu ada tersedianya film yang sedang trending. Lalu bisa selanjutnya. Lalu yang ketiga, screen ketiga ini salah satu tampilan film pada Moveflix. Jadi kalau kita user sudah memilih film yang ingin ditonton, maka tampilannya akan seperti ini dengan munculnya thumbnail yang bisa di-play untuk memulai filmnya. Lalu ada titelnya yaitu Spider-Man Way Home ini. Lalu user bisa like dan share film itu. Dengan adanya di bawahnya itu ada age ratingnya yaitu 17+, lalu ada sedang trending dan rating dari IMDb. Lalu ada deskripsi dan juga nama-nama dari aktornya tersebut. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.